Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruan Nabi Muhammad SAW dari Bukit Syafa. Setelah mengumpulkan kaum kerabat dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan Islam secara terang-terangan, langkah-langkah seterusnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menyeru masyarakat umum. Beliau mulai menyeru segenap lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bangsawan hingga kelas hamba sahaya. Mula-mula beliau menyeru ke penduduk Mekah, kemudian penduduk negeri-negeri lain. Pertemuan dengan penduduk Mekah dilakukan di Bukit Syafa. Dalam pertemuan itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Adapun seruan Nabi Muhammad SAW dari atas Bukit Syafa adalah sebagai berikut. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW mendekati Bukit Syafa, naik ke puncaknya yang berbatu, lalu berteriak dengan lantang, "Ya Sabaha, wahai Bani Fikri, Bani Adi, wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Muthalib." Ketika mendengar panggilan tersebut, mereka bertanya, siapa yang berteriak-teriak itu? Mereka mengatakan, Muhammad. Maka orang-orang pun bergegas menuju Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai seseorang yang tidak bisa datang sendiri mengirim utusan untuk melihat sesuatu yang sedang terjadi. Ketika mereka telah berkumpul, Nabi Muhammad SAW berbicara, "Apa pendapat kalian seandainya aku beritahu kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di lembah bukit ini yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah menyaksikan engkau melainkan selalu bersikap jujur." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih. Permisalanku dengan kalian hanyalah seperti seseorang yang melihat pasukan musuh, kemudian bergegas untuk mengawasi keluarganya, mengamati dan melihat mereka dari tempat tinggi agar mereka tidak didatangi oleh musuh secara tiba-tiba. Karena ia khawatir musuh akan mendahuluinya, maka ia pun berseru, 'Ya Sabahah.' Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu beliau menjelaskan kepada mereka syahadat merupakan kekuatan dunia dan keselamatan akhirat. Kemudian Nabi Muhammad SAW memperingatkan mereka agar waspada dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pula bahwa keberadaan beliau sebagai Rasul tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa dan menolong mereka sedikit pun dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi peringatan tersebut secara umum dan khusus. Beliau berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, korbankanlah diri-diri kalian karena Allah, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan mudarat kepada kalian dan tidak pula manfaat, serta aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun dari keputusan Allah. Wahai Bani Ka'ab bin Luwai, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa memberi mudarat dan tidak pula manfaat. Wahai Bani Ka'ab bin Marrah, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Qusay, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan mudarat dan tidak pula manfaat. Wahai Bani Abdus Syam, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan mudarat dan tidak pula manfaat. Wahai Bani Hasim, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan mudarat dan tidak pula manfaat, serta aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun dari keputusan Allah. Mintalah kepadaku dari hartaku sebanyak yang kalian suka, namun aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun dari keputusan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari keputusan Allah. Wahai Syafiyah binti Abdul Muthalib, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari keputusan Allah. Wahai Fatimah binti Muhammad Rasulullah, mintalah kepadaku dari hartaku sebanyak apa yang kau mau. Selamatkan dirimu dari api neraka. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari keputusan Allah. Karena kalian memiliki hubungan silaturahmi, maka akan aku basahi dengan airnya. Maksudnya akan aku sambung hubungan silaturahmi tersebut sesuai haknya.
Setelah Nabi Muhammad SAW selesai menyampaikan peringatan tersebut, orang-orang pun bubar dan bertebaran. Tidak disebutkan keadaan bahwa mereka menampakkan suatu penentangan ataupun dukungan atas apa yang telah mereka dengar, kecuali apa yang terjadi pada Abu Lahab. Ia menemui Nabi Muhammad SAW dengan nada yang kasar. Ia berkata, "Celakalah engkau selama-lamanya, cuma untuk inikah kamu mengumpulkan kami?" Maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab," yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Quran surat Al-Lahab. Adapun orang-orang Quraisy sangat tersentak dan merasakan keanehan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara spontan itu. Mereka tidak bisa bersikap apa-apa, namun ketika kembali ke rumah dan merasa tenang, mereka seolah-olah terbangun dari keterkejutan itu. Setelah merasa tenang dan tersadar kembali, kesombongan timbul dalam diri mereka, yang selanjutnya menanggapi dakwah dan peringatan Nabi Muhammad SAW itu dengan teror dan olok-olok. Apabila Nabi Muhammad SAW melintasi kerumunan orang Quraisy, tak ayal mereka mengolok-olok seraya berkata, "Apakah ini yang telah diutus Allah sebagai seorang Rasul? Apakah ini Ibnu Abu Khobsah yang berbicara dengan sesuatu dari langit?" dan ledekan-ledekan lainnya. Meskipun demikian, berbagai ejekan dan cemoohan tersebut tidak membuat Nabi Muhammad SAW putus asa. Beliau terus melanjutkan dakwahnya secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Beliau membacakan kitab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mengajak mereka kepada ajakan-ajakan yang seru oleh para rasul sebelum beliau. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu kiamat." Quran surat Al-A'raf ayat 59. Nabi Muhammad SAW juga mulai beribadah secara terang-terangan di hadapan mereka. Beliau sholat di halaman Ka'bah pada siang hari secara terang-terangan di depan khalayak ramai sebagai kalangan menerima dakwah yang beliau sampaikan dan masuk agama Islam. Satu demi satu terciptalah kebencian dan aliansi pengasihan antara kaum muslim dengan orang-orang Quraisy yang menolak masuk Islam. Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwahnya dengan dua cara, yakni secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, dari kedua cara tersebut, beliau menerapkan metode dakwah yang berbeda. Metode ini dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam menyebarkan dan memperkokoh agama Islam. Apa sajakah metode yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Yang pertama, metode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Seperti dilansir dalam edukasi-kompasiana.com, dalam berdakwah sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW melakukan berbagai metode, salah satunya dengan metode pendekatan personal dari pintu ke pintu, dan bilhal menjadi suri teladan yang baik bagi umat muslim maupun non-muslim. Selain itu, terdapat beberapa metode lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, antara lain: yang pertama, metode personal. Metode personal ini terjadi dengan cara individual, yaitu antara penyeru dan yang diseru bertatap muka secara sehingga materi yang disampaikan langsung diterima, dan biasanya reaksi yang ditimbulkan orang yang diseru langsung diketahui. Pendekatan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah guncangan reaksioner di kalangan masyarakat Quraisy yang saat itu masih memegang kepercayaan animisme warisan leluhur mereka. Yang kedua, metode pendidikan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pendidikan dilakukan dengan cara mendatangi rumah ke rumah atau menjadikan salah satu rumah sahabat untuk dijadikan tempat pemberian materi-materi Islam, seperti rumah sahabat Al-Arqam bin Abi Arqam yang dijadikan tempat pertama menyampaikan materi-materi pendidikan Islam. Yang ketiga, metode diskusi. Dalam metode diskusi, Nabi Muhammad SAW sebagai narasumber, sedangkan objek dakwah sebagai audien. Tujuannya ialah untuk memecah problematika yang ada kaitannya dengan dakwah, sehingga sesuatu yang menjadi permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya. Pada masa dakwah sembunyi-sembunyi, metode diskusi masih dalam seputar ketauhidan atau apa-apa saja ajaran Islam itu, juga mengenai kehidupan setelah mati.
Selain itu, diskusi pada kondisi seperti ini tidak leluasa karena harus sembunyi-sembunyi. Yang keempat, metode bilhal. Dakwah metode ini dilakukan dengan cara ajakan melalui upaya penyatuan antara pemahaman atau pengetahuan dengan keyakinan atau perasaan. Dengan demikian, dakwah dengan metode ini dapat dilakukan dengan memberi contoh teladan. Yang kelima, metode bil hikmah. Dari sekian metode awal yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa dakwahnya setelah menerima wahyu kenabian, metode bil hikmah adalah salah satu metode yang populer. Maksud dari dakwah bil hikmah adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Dengan kata lain, dakwah bil hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Metode bil hikmah tidak hanya dilakukan ketika berdakwah sembunyi-sembunyi, tetapi juga pada saat dakwah terang-terangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara-cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang mendapat petunjuk." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3 tahun dan menghasilkan beberapa nama yang berhasil masuk Islam. Di antaranya adalah Khadijah, Ali bin Abu Thalib, Sa'id bin Harith, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Dakwah bil hikmah atau contoh yang baik bisa direalisasikan dengan budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Kekuatan akhlak mulia dalam menarik simpati masyarakat untuk menerima dakwah sangatlah besar. Telah banyak bukti sejarah yang membenarkan hal itu mulai zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Adapun contoh dari metode bil hikmah adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW tidak marah saat seorang kaum musyrik meludahi beliau setiap pergi ke masjid. Suatu hari ketika beliau pergi ke masjid, beliau merasakan keanehan karena orang yang setiap saat meludahi beliau setiap akan pergi ke masjid tidak ada. Sesampainya di masjid, beliau menanyakan kepada para sahabat tentang keberadaan orang tersebut. Lalu beliau memperoleh jawaban bahwa orang yang meludahi beliau jatuh sakit. Setelah mendengar jawaban itu, beliau datang membesuk orang tersebut dan mendoakan kesembuhan baginya. Akhirnya orang tersebut menyatakan diri sebagai muslim. Contoh lain keluhan perilaku Nabi Muhammad SAW adalah kisah seorang pengemis Yahudi buta di pojok pasar Madinah yang selalu menjelek-jelekkan beliau. Setelah beliau meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi Aisyah, anaknya yang juga istri Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di rumah Aisyah, Abu Bakar bertanya kepada anaknya tentang sunnah Nabi Muhammad SAW yang belum dikerjakan olehnya. Aisyah menjawab bahwa Nabi Muhammad SAW setiap hari memberi makanan pengemis Yahudi yang buta di pasar Madinah. Abu Bakar pun bergegas menuju pasar Madinah, menemui orang Yahudi tersebut yang tak henti-hentinya menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Namun karena ingin mengikuti sunnah beliau, Abu Bakar tetap memberi makanan kepada Yahudi buta tersebut dengan cara menyuapinya. Namun alangkah kaget Abu Bakar karena saat menyuapi Yahudi tersebut berkata, "Siapa kamu? Orang yang biasa menyuapiku makan tiap hari terlebih dahulu melembutkan makanan sehingga mulutku tidak perlu mengunyah makanan." Kemudian Abu Bakar berkata kepada pengemis Yahudi buta itu bahwa orang yang bisa memberinya makanan tiap hari telah wafat. Abu Bakar juga mengatakan bahwa orang-orang yang biasa memberinya makanan tiap hari adalah Nabi Muhammad SAW. Betapa terkejutnya Yahudi tersebut mengetahui bahwa orang yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang setiap hari dijelek-jelekkannya. Akhirnya pengemis Yahudi buta itu masuk Islam. Dua peristiwa tersebut adalah sekelumit contoh tentang ampuhnya akhlak mulia untuk menarik minat seseorang untuk hidup di bawah naungan ajaran Islam. Karena itu dakwah bil hikmah patut dikedepankan sebagai metode dakwah.
Yang kedua, metode dakwah secara terang-terangan. Setelah dirasa sudah mendapat banyak dukungan dari sanak keluarga, sahabat dan tetangganya dari hasil berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Nabi Muhammad SAW kemudian memberanikan diri berdakwah secara terang-terangan di permukaan kaum Quraisy. Tentunya alasan dakwah secara terang-terangan ini juga berlandasan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Nah, dalam melakukan dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW menggunakan metode dakwah yang berbeda dari metode dakwah sebelumnya. Adapun beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh beliau saat berdakwah secara terang-terangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, politik pemerintahan. Merasa berdakwah di Mekah semakin terasa berat karena perlakuan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan umatnya semakin sadis, bahkan sampai mengancam nyawa dan raganya. Maka demi keselamatan nyawa dan keselamatan umat muslim, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya memutuskan untuk hijrah keluar daerah. Contohnya ialah ketika beliau hijrah ke Madinah. Keputusan hijrah ke Madinah bukanlah semata-mata atas kehendaknya sendiri, melainkan memang atas perintah orang Madinah, sehingga kebanyakan penduduk Madinah secara terbuka menerima ajaran-ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Di Madinah beliau mendapat sahabat Ansor yang makin hari makin bertambah, sehingga beliau menggunakan politik pemerintahannya, yakni mendirikan negara dengan nilai-nilai Islam yang semua urusan ekonomi, hukum, tata ekonomi, sosial dan sebagainya berasaskan Islam. Hal ini berarti dakwah Islamiyah beliau sebagai tujuan utama negara. Dan yang kedua, surat menyurat. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW bukan saja dengan cara politik pemerintahan, tetapi juga menggunakan metode surat menyurat. Metode ini dilakukan oleh beliau kepada berbagai negara tetangga seperti Yaman, Syam dan lain-lain. Adapun hasilnya sudah belum tentu ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Beberapa metode seperti ini menggambarkan bahwa beliau memiliki kecakapan yang lebih hebat bila dibandingkan dengan zaman mutakhir. Dalam penerapan metode surat menyurat, Nabi Muhammad SAW mengirim utusan dan mubalik ke sejumlah negara. Saat melepas mereka, beliau menekankan untuk menjaga nilai-nilai moral dan menghormati manusia. Sejumlah mubalik yang dikirim beliau berhasil mencapai kesuksesan menyebarkan agama Islam dan sebagian lain masuk ke dalam makar musuh. Nabi Muhammad SAW juga menulis surat kepada sejumlah pemimpin negara termasuk Raja Mesir, Romawi dan Iran. Ini juga termasuk metode dakwah beliau yang dapat kita saksikan dalam sejarah perjalanan hidup beliau. Ini surat Nabi Muhammad SAW yang dikirim kepada pemimpin negara lain, menunjukkan kedaulatan dan kekuatan Islam. Di sisi lain, surat tersebut tidak terkesan arogan. Teks surat itu menunjukkan iktikad baik dan simpati beliau serta tekad kuat untuk menunjukkan jalan yang benar. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa penyebaran ajaran ilahi harus menggabungkan antara politik dan rahmat serta dorongan, bukannya dengan kekerasan dan tipu daya. Yang ketiga, metode peperangan. Peperangan adalah metode dakwah Nabi Muhammad SAW yang paling terakhir. Apabila sudah tidak ada lagi jalan keluar lain yang ditempuh, maka peperanganlah jawabannya, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Yarmouk, dan lain sebagainya. Metode dakwah menggunakan gencatan senjata ini memang tampaknya sangat membahayakan, karena bala tentara Nabi Muhammad SAW lebih sedikit dibandingkan dengan tentara orang kafir. Namun, sejarah Islam telah membuktikan bahwa peperangan beliau dengan orang kafir jarang sekali menemui kekalahan. Dengan demikian, peperangan dapat menguntungkan dan menambah tersiarnya agama Islam ke berbagai penjuru alam. Itulah beberapa metode dakwah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dan memperkokoh agama Islam. Begitulah cara Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan Islam, yaitu secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.